Perang adalah wujud persediaan paling kejam di dunia. Perang memiliki kata kerja yang berlipat ganda. Ketika perseteruan berimbas menjadi sebuah pembantaian, terdengar mengerikan. Tetapi demikianlah kenyataan dari sejarah hitam kemanusiaan. Kala amarah menjadi sebuah ambisi merupakan kelembutan hati manusiawi. Berbagai peristiwa pembantaian manusia tersebut membekas hingga berpuluh tahun lamanya. Ada cerita berkumandang, sejumlah lokasi pembantaian menyimpan sisi menyeramkan dari para korban. Benarkah demikian? Berikut lokasi pembantaian yang pernah terjadi sepanjang sejarah dilansir dari kaskus.co.id. Dalam berbagai film perang yang menceritakan kekerasan tentang tentara Nazi, terdapat sebuah kamp yang menjadi tempat penyiksaan warga Yahudi. Inilah kamp konsentrasi Auschwitz di Oswiecim, Polandia. Pada awalnya lokasi ini merupakan barak tentara Polandia. Setelah menyerang Polandia Nazi, mengubah kawasan tersebut menjadi penjara bagi tahanan politik. Kamp konsentrasi terbesar milik Nazi ini menjadi saksi bisu berbagai penyiksaan terhadap jutaan umat manusia. Tak hanya kaum Yahudi, kamp seluas 191 hektar ini turun menahan kaum Gypsy, tentara Uni Soviet, serta ratusan ribu warga Polandia. Kamp konsentrasi Auschwitz dipercaya pernah menahan lebih dari 10 juta manusia. 1 juta diantaranya tewas di pantai. Manusia seakan tidak berharga di mata Schutzstaffel atau yang biasa disebut militer SS, yang menjadikan kaum Yahudi sebagai kelinci percobaan dalam berbagai eksperimen. Jika gagal, korban akan dimasukkan ke dalam kamar gas beracun atau direbus hidup-hidup dengan dimasukkan ke dalam kamar uap panas. Kamp ini juga memiliki ruangan krematorium untuk membakar jasad-jasad tersebut. Tak heran kamp konsentrasi Auschwitz disebut sebagai pabrik kematian. Tawanan yang melarikan diri bakal menghadapi penyiksaan maksimal. Mereka dipenjara dan dibiarkan mati kelaparan. Tak jarang eksekusi pembunuhan dilakukan di hadapan tahanan lain sebagai bentuk ancaman agar tidak berani coba-coba melarikan diri. Kini kamp konsentrasi Auschwitz masih kokoh berdiri dan terbuka untuk dikunjungi. UNESCO resmi menjadikan tempat ini sebagai situs warisan dunia. Setiap pengunjung di sini mengaku merasa aura tragis yang amat menyedihkan. Berbagai dokumentasi juga memperlihatkan tak ada gorisan senyuman dari para tahanan karena Nazi memang melarang para tawanan untuk tersenyum. Perang identik dengan momen pembantaian massal. Pada tahun 1937, tentara Jepang menduduki kota Nanking. Momen ini menjadi bagian edisi kedua antara Jepang dan Cina. Kota yang dikuasai militer Jepang dilanjutkan dengan pembantaian sistematis terhadap tentara Cina serta rakyat sipil. Para korban diseret dan dibuang ke sungai Yangtze. Tidak ada kata ampun, meski tentara Cina sudah menyerahkan diri. Militer negara matahari terbit tetap saja menghabisi nyawa mereka. Pembantaian ini amatlah buas. Kekejaman tentara Jepang tak pandang bulu karena tega menghabisi wanita dan anak-anak. Ribuan perempuan menjadi korban pemerkosaan. Peristiwa ini berlangsung 6 minggu berturut-turut dan dalam kurun waktu terbilang singkat. Lebih dari 300.000 jiwa melayang dan 20.000 wanita menjadi korban pemerkosaan. Sungai Yangtze menjadi saksi sejarah kelam dari pembantaian Nanking. Meski kota sudah berdiri indah dan megah, rakyat Cina tetap berduka kala menatap aliran sungai, terlebih pada petinggi militer Jepang yang memimpin pembantaian Nanking. Seperti Jenderal Yasuhiko Asaka tidak diadili atas kepemimpinan brutalnya di tanah Cina. Tanggal 6 April 1994, Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas setelah pesawat ditumpanginya ditembak.
Kematian sang presiden menyulut perang antara suku etnis di Rwanda, yaitu suku Hutu dan suku Tutsi. Kematian Presiden Habyarimana yang beretnis Hutu membuat mereka bergejolak untuk membantai suku Tutsi. Etnis Tutsi yang minoritas kalang kabut, mereka diburu suku Hutu tanpa pandang bulu. Para tetangga saling menghabisi satu sama lain. Jangankan tetangga, suku Hutu diamanatkan untuk membunuh sang istri jika pasangannya beretnis Tutsi. 75% suku Tutsi yang menghuni Rwanda tewas akibat aksi suku Hutu. Pergejolakan masif ini sampai-sampai membuat tentara perdamaian PBB mundur dari Rwanda. Lokasi yang paling menyayat hati berada di Murambi Tactical School. Sekolah ini menjadi tempat persembunyian 65.000 jiwa suku Tutsi. 45.000 diantaranya adalah para ibu dan anak-anak. Tidak ada yang selamat, seluruhnya tewas dan dikubur di lapangan sekolah. Saat ini, lokasi pembantaian tersebut menjadi museum yang bernama Murambi Genocide Memorial Center. Beberapa tengkorak hingga tulang korban dipajang. Ada pula puluhan jenazah yang diawetkan menjadi mumi. Sand Creek Massacre National Historic Site adalah tanah lapang yang dibiarkan lengang. Pada bulan November 1864, area ini menjadi ladang pembantaian yang dikenal dengan nama pembantaian Sand Creek. Pada masa itu, pasukan tentara Amerika Serikat yang dipimpin John Sheridan menyerang desa yang dihuni penduduk asli suku Indian. 2/3 penghuni desa merupakan wanita dan anak-anak dan lansia tanpa senjata. Pasukan Amerika secara bengis tega menghabisi semuanya, bahkan ada ratusan korban yang dimutilasi. Suku Indian sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan wilayah dari serangan penjajah. Namun Amerika menyalahi aturan perjanjian perdamaian karena berhasrat menguasai wilayah tersebut. Atas keputusan menyalahi perjanjian hingga menewaskan ratusan warga secara kejam. Pemerintah Amerika tak pernah menggunakan wilayah Sand Creek dan dibiarkan kosong untuk menghormati penduduk pribumi yang tewas. Berbicara tentang pembantaian massal di Asia Tenggara, Cheong Euk di Kamboja yang paling terkenal. Media asing menyebutnya The Killing Fields. Pada periode 70-an, rezim Khmer Merah aliran komunis pimpinan Pol Pot membantai sekitar 20.000 manusia di area yang memiliki ukuran serupa dengan lapangan sepak bola. Para korban pembantaian merupakan kaum terpelajar yang dipandang sebagai lawan politik. Mereka yang dibantai yang diantaranya berprofesi sebagai guru, pemimpin wilayah, dokter, hingga jurnalis. Cara pembunuhannya juga sadis. Khmer Merah tidak akan menggunakan senapan karena sebutir peluru dianggap amat berharga. Para korban yang dipukul dengan kayu atau batang besi hingga tewas. Lokasi Cheong Euk hanya sekitar 17 km dari kota Phnom Penh. Terdapat sebuah altar yang didirikan untuk mengenang para korban. Di sekitarnya dihiasi pohon dengan gantungan tali. Setiap pengunjung yang datang ke sini wajib menundukkan kepala dan dilarang ketawa, karena publik Kamboja sangat menghormati para korban pembantaian Cheong Euk. Juni 1944, militer elit Nazi menyerbu kawasan Prancis Tengah, Oradour-sur-Glane. Penyerbuan Nazi bukan berlebar perang antar tentara, melainkan misi pembantaian dan menghancurkan kota. 642 warga sipil tewas, diantaranya 240 perempuan dan 205 anak-anak. Rumah, gereja, serta lumbung penyimpanan bahan makanan dibakar. Hanya ada 6 orang yang tetap hidup dari penyerbuan keji tersebut. Mereka yang berhasil selamat berkelakon pura-pura mati di antara tumpukan jenazah. Nazi menjadikan desa Oradour-sur-Glane sebagai unjuk kekuatan dan kekejaman tentara Nazi, seakan mempertontonkan bukti bahwa musuh harus pikir 2 kali jika ingin melawan. Karena seluruh penduduk tewas, tidak ada yang berani membangun ulang desa ini. Akhirnya kawasan Oradour-sur-Glane dibiarkan begitu saja hingga detik ini. Saksi bisu pembantaian Nazi dijadikan museum terbuka. Pengunjung seakan merasakan atmosfer perang secara nyata karena tak ada posisi bangunan yang diubah sedikit pun. Akan ada
klip hewan dalam 2 menit. Ditunggu di sisa lagi.